Oke, video numerical analysis lagi. Ini sebetulnya gue tag semuanya dalam 1 hari ya. Tapi nanti diuploadnya ya jarak beberapa hari. Oke, gue udah bahas beberapa video sebelumnya tentang interpolation, regression, dan juga Gram-Schmidt procedure. Buat yang belum nonton bisa nonton video sebelumnya. Ya, materi yang di video kali ini adalah Gauss-Seidel iterative method. Oke, nah sebetulnya kalau kita mau menyelesaikan persamaan AX sama dengan B, dalam suatu matris kita bisa lakukan banyak metode, banyak banget dari video-video yang udah pernah gue bahas sebelumnya banyak banget. Cuman ya kalian tahu yang paling sering gue pakai adalah Gauss Jordan elimination atau Gauss elimination. Itu cara paling mudah sebetulnya menurut gue. Tapi di sini gue mau sharing satu cara lain yang juga seru ya, Gauss Seidel iterative method. Nah, kita mulai. Cara kerjanya seperti ini. Jadi, persamaan baris pertama ya. 10, gue tulis ulang dulu ya. 10x1 tambah 2x2 tambah x3 sama dengan 13. Ya, ini persamaan dari baris pertama. Kalian bisa cek baris pertama di situ. Ini persamaan seperti ini. Maka, kita mau pindahkan semua yang bukan x1 ke sebelah kanan. Kita mau ambil x1-nya aja. X1 sama dengan, semua pindah ke kanan ya. 13 dikurang 2x kuadrat dikurang x pangkat 3 dibagi 10. Ini adalah x1. Sekarang kita mau ngambil x2, tapi dari baris yang kedua. Ya, persamaan baris kedua. Nih, gua tulisnya di samping aja ya, sini ya. Persamaan baris kedua apa? X1 tambah 10x2 ditambah 2x3 sama dengan 13. Maka x2 sama dengan 13 dikurang x1 dikurang 2x3 dibagi 10. Oke, ini untuk yang x2. Kalau kalian perhatiin, itu angkanya sengaja dibuat bagus ya. Dibuat apa namanya? Diagonal utamanya itu dibikin 10 semua. Ya jadi nanti semuanya dibagi dengan 10 kayak gini. Oke, gue bikin di sebelahnya lagi. Baris ketiga ya. Untuk x3 kita ngambil baris ketiga. 2 x1 tambah x2 tambah 10 x3 sama dengan 13. Sebetulnya 13. Jeleknya 13 ya. X pangkat 3 sama dengan semua pindah ke kanan. 13 dikurang 2x1 dikurang x2. X3. Sorry. Berarti ini langsung per 10. Betul ya? Betul ya? Betul. Oke. Nah, sebetulnya kalau dilihat-lihat ya secara kasar jadi lihat-lihat nih. Hasilnya itu semua hasilnya sama. Semua hasilnya sama nih 13. Jadi perkiraan nanti hasilnya menurut gua X1, X2, X3-nya adalah harusnya satu semua. Ya, at least mendekati satu lah. Kita di sini dikasih tahu initial gas-nya adalah 0. Kalau gitu kita akan substitusi initial gas ini ke dalam X1. Ya, ke dalam X1 dulu. Maka ini first iteration. Karena dia minta hanya untuk first 2 iteration. 2 iterasi pertama aja ya, cukup 2 iterasi pertama. Oke, first iteration berarti X1 sama dengan 13. 13 dikurang 2 kali 0, 0 dikurang X3-nya adalah 0. Karena tadi percobaannya adalah 0 semua kan. Dibagi 10. Hasilnya X1 adalah 1,3. Ya, kalau kalian mau bikin dalam bentuk pecahan nggak apa-apa. Gue biar jelas aja karena nanti ke depannya angkanya kayaknya banyak yang koma-koma nih, banyak desimal. Ya, 1,3. Kita hitung juga nih untuk X2. Pakai persamaan X2. Ya, pakai persamaan X2. Tapi X1-nya kita ngambil dari yang 1,3. Bukan dari 0 ya. Jadi initial gas 0 hanya masuk di X1. Tapi berikutnya itu masuk lagi. X1-nya masuk di X2. Ketika ngerjain X3, X1 dan X2-nya ngambil dari sebelumnya. Ya, itu iteration tuh kayak gitu. 13, X1. X1-nya pakainya 1,3. Bukan 0 ya, bukan 0. Dikurang 2, X3-nya berapa? Dalam hal ini ya 0. 0 ya, karena kita nggak punya, belum punya. Dikali 0. Dibagi 10. X2-nya adalah kita kalkulator
13 dikurang 1,3 bagi 10. 1,17. Ya, X2. X3 kita hitung. X3 adalah berapa? 13 dikurang 2 kali 1,3 dikurang X2-nya adalah 1,17 ya. Dibagi 10. X3-nya adalah, kita kalkulator, 13 dikurang 2 kali 1,3 dikurang 1,17 bagi 10. Hasilnya adalah 0,923. Ya, dari iterasi pertama nih, X1, X2, X3 yang kita dapat, semuanya mendekati 1 ya. Ini baru first iteration. Soalnya minta sampai the first two iteration. Jadi kita bikin sekali lagi. Tapi dengan persamaan yang sama. Tapi X1, X2, X3-nya sudah berubah. Gitu. Nah, jadi mungkin ini gua copy lagi kali ya. Ini gua copy lagi biar jelas. Oh, hilang. Nah, ini second iteration. Kita bikin yang second iteration. Ya, second iteration kita bikin. X1 sama dengan 13 dikurang 2X2. Pakainya apa? Yang atas. Ya, pakai X2 yang sebelumnya. 1,17 dikurang X3-nya pakai yang sebelumnya. Dibagi 10. Ya, dibagi 10. Nanti kita bisa hitung. Hasilnya berapa? Digeser dulu. Geser. Kita kalkulator. X1 sama dengan 0,923 2 dikali 1,17. Hasilnya 0,977. Ya, mendekati 1 lagi ya. Oke, bagus, kita hitung yang X2. 13 dikurang X1-nya pakai yang baru didapat. 0,93737 dikurang 2 dikali X3-nya berapa? 0,923. Pakai yang atas. Ya, kita nggak punya, kita ambil yang atas. Dibagi, ini 10 ya. 10 bagi 10. Maka X2-nya adalah, kalkulator lagi, sebentar. 2 dikali 0,923. Yang ini 0,9737 1,217. Nah, 1,0217. Semakin mendekati 1 ya. Kalau dibandingkan sebelumnya kan semakin mendekati 1. Oke. Yang terakhir, X3. X3 sama dengan 13 dikurang 2 dikali X1-nya pakai yang baru 0,9737. X2-nya pakai yang baru. Kita udah punya. Nah, gitu ya. Dibagi 10. X3 sama dengan kalkulator 1,027 dikali 2 kali 0,9737. Hasilnya adalah 1,00309. Lihat hasilnya ya. Dibandingkan sama yang atas coba. Iterasi pertama dan iterasi kedua. Ya. Ini iterasi pertama. Ya, ini iterasi pertama. Ini iterasi kedua. Ya, hasilnya ya lebih mendekati 1 yang bawah ya. Gitu. Tapi kalau kalian kerjakan persoalan ini dengan metode Gauss-Jordan, mungkin Gaussian elimination, gue yakin hasilnya 1. Gitu. Jadi ini iteration ini kalau terus dilakukan juga hasilnya akan terus mendekati 1 ya, convergent menuju angka 1. Oke, gue rasa untuk video Gauss Seidel cukup sampai di sini. 10 menit. Oke, terima kasih.